Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawmaz ziham wa khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita curahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat ke atasku sekali, kata Nabi, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang berbunyi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma shalla rak'atain kana lahu ajrul umrah wal hajj tammah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat subuh berjamaah ya, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia tidak pergi dari tempat duduknya, dia berzikir, sama ada baca Al-Quran, sama ada berzikir yang lain, atau sama ada dia duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ini majlis zikir. Kemudian waktu syuruk, sampai waktu syuruk, kata Nabi SAW, kemudian dia salat 2 rakaat yang kita niatkan dengan salat sunat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, kata Nabi 3 kali. Jadi kalau kita ingin melancong ke Makkah Madinah pagi ini, kita sabar sampai kita syuruk. Dan waktu syuruk itu kita enggak boleh salat. Kalau bisa kita lewatkan 10 menit. Sebab waktu terbit matahari itu enggak boleh salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu salat di antara 2 tanduk syaitan, yaitu ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya matahari. Makanya waktu syuruk tu, masuk waktu syuruk kita lewatkan 10 menit baru kita syuruk, salat sunat isyraq. Maka kalau kita salat subuh berjamaah kemudian kita berzikir, kata Nabi, dia duduk di tempatnya, dia tidak berjalan, dia tidak keluar meninggalkan masjid, kemudian dia salat, dia duduk di tempatnya berzikir, kemudian dia salat, setelah itu salat sunat syuruk, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Apatah lagi kalau kita melaksanakan salat sunat itu di bulan Ramadan. Dan bahkan Nabi SAW menyatakan, siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka seolah-olah pahalanya dia telah berhaji bersamaku. Ya. Makanya kumpulkan duit, insyaAllah kita sama-sama umrah nanti di bulan Ramadan, ya, insyaAllah. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mencoba untuk menghilangkan kantuk dengan berzikir, ya. Kemudian salawat 3 kali nanti. Sama-sama ikut Ustaz, ya. Zikir ini zikir untuk mengucapkan lafaz Allah, ya. Sebenarnya memang kata para ulama yang pernah kita bincangkan dulu, lafaz Allah itu, ya, lafaz Allah itu lafaz yang paling sempurna, yang paling sempurna. Dan dokter mengatakan kalau kita mengucapkan lafaz Allah itu sempurna, itu ujung lidah kita di langit-langit yang paling atas sebelah kiri. Allah. Coba. Ujung lidah di langit-langit yang paling atas, yang sebelah kiri, bukan tengah-tengah, tapi sebelah kiri dikit. Allah. Kata sebagian dokter mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimah Allah itu tepat, maka dia sudah olahraga seluruh tubuhnya. Enggak gampang sebenarnya mengucapkan kalimah Allah, ya. Dulu saya pernah sampaikan,
Murid Ustaz dia menikah dengan orang Jerman. Dia telepon, Ustaz tolong saya, ini calon suami saya dia dia ingin belajar syahadat. Itu setengah jam Ustaz ajarkan asyhadu an la ilaha illallah, itu susah. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang enggak gampang mengucapkan kalimah Allah. Kita biasa sebab karena kita diajarkan dari kecil. Coba orang Jepang itu susah mengucapkan kalimah Allah. Ya. Jangan salah, jangan pula Allah. Ini kadang-kadang ya Allah. Itu udah salah. Dia ya Allah, ini bukan ya Allah, ya Allah, ya. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Coba sama-sama. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Itu kalau kita latih, itu memang bisa berkeringat. Kalau kita baca itu bisa berkeringat. Makanya kita kadang-kadang latihan, kalau dalam istilah tasawuf, riyadhah jarang. Latihan-latihan untuk berpikir itu jarang. Nah, makanya itu yang kita biasakan ya. Itu nanti zikir kita di munajat seperti itu juga nanti ya. Kemudian salawat tabibiyah, salawat kesembuhan. Mudah-mudahan kita sembuh insyaallah pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit jiwanya, stres juga Allah Allah tenangkan hatinya. Sebab stres itu adalah perkataan orang kafir. Kita orang Islam ini sebenarnya enggak boleh mengucapkan stres. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak stres melainkan orang kafir saja. Orang Islam enggak boleh stres ya. Ya, jangan stres. Enggak ada istilah stres saya Ustaz. Enggak ada itu. Ya. Orang Islam itu enggak boleh stres. Oke. Ya, bukan lagu Roma Irama ya. Stres gitu ya. Gitu. Oke. Salawat tabibiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi
قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ada sekelompok malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis salawat. Sekelompok dalam satu riwayat dinyatakan malaikat ini hanya dia mencari majlis-majlis salawat. Ketika orang-orang itu bersalawat, maka salawat itu dipamerkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maka disitulah Nabi kenal dengan umatnya. Dipamerkan salawat itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bisa kita senantiasa banyak bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama, ya, kata sahabat, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayad athiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah seperti ini. Seperti ini. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan. Pakainya teramat putih, ya, jenggotnya hitam, rambutnya hitam, jenggotnya hitam. Kemudian nggak ada di wajah itu nampak dia orang musafir, orang kecapean, musafir itu nggak nampak. Dan tidak kenal di antara kami seorang pun, kata para sahabat. Kemudian dia duduk dekat Nabi, diletakkan pahanya di atas paha Nabi, seolah akrab dengan Rasulullah. Ya, kemudian dia bertanya, mal iman, apa itu iman? Kemudian Nabi menjawab, sadaqta, dia membenarkan. Wa mal Islam, dan apa itu Islam? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqta, dia pun membenarkan. Wa mal ihsan, apa itu ihsan? Dia pun menjawab, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan dia pun membenarkan, sadaqta. Wa matas sa'ah. Kata Nabi, al-mas'ulu anha laisa a'lamu minas sa'il. Orang yang kata orang ini, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu berbanding orang yang menanya. Wa ma asyratuha, dan apa tanda-tandanya, ciri-ciri kiamat itu, ya. Maka Nabi SAW menerangkan tanda-tanda yang kecil saja, ya, yaitu seorang majikan, seorang hamba saya melahirkan majikan. Maksudnya apa? Sekarang ini banyak ibu yang dianggap sebagai budak oleh anaknya, oleh hamba sahaya, titip anak, ya. Sudahlah ibunya udah capek membesarkan dia, sekarang ditugas lagi untuk mendidik, menjaga anaknya. Enggak boleh. Sebenarnya ibu tuh dia udah capek mendidik kita. Kalau seandainya dia bermain dengan cucunya, hanya sekedar bermain, tapi bukan untuk menjaga, untuk ini kita kerja, anak dititipkan kepada orang tua, ini enggak benar. Ini yang paling dahsyat lagi ada, mak, tolong masak kepala ikan, mak. Wah, ini dahsyat banget orangnya. Anak emaknya disuruhnya masak. Wah, ini dahsyat betul. Ya, maka budak atau hamba sahaya melahirkan majikan, seolah-olah pengertiannya sebagian ulama mentafsirkan seperti itu tafsir hadis ini. Kemudian tanda-tandanya lagi, yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Itu siapa mereka? Tadinya mereka pengembala domba, ya. Tadinya mereka pengembala domba. Ya, ternyata benar sekarang. Orang-orang Dubai itu dulu tuh memang dia pengembala domba, pengembala onta. Tapi sekarang subhanallah, ya, gedung yang tertinggi di dunia sekarang nih, ya, Burj Dubai. Sekarang di Jeddah akan dibangun juga
yaitu lebih kurang nanti tingginya 1000 meter dan luasnya, pondasinya itu 1 kilometer skala square feet. Ya. Jadi tinggi nanti. Yatatawaluna fil bunyan, dan ini mengiyakan perkataan Nabi. Penggembala domba saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan pencakar langit. Dan ini sudah nampak. Maknanya apa? Maknanya kiamat sudah semakin dekat. Ya, kiamat sudah semakin dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam riwayat yang lain ada 10 tanda-tanda besar kiamat. Itu tanda-tanda kecil ini sudah banyak. Tanda-tanda kecil ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang baca Al-Quran hanya sekadar di tenggorokan saja, tidak sampai ke hatinya. Ini tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa asbaha kafiran. Sore beriman, pagi kafir. Sekarang ini udah banyak seperti itu. Cepat orang berubah. Ketika mau dapat jabatan, dia datang ke para ulama untuk dibacakan ayat kursi. Sudah dapat kursi, ayatnya lupa. Kan itu. Ya kan banyak sekarang nih. Tadi sebelum apa-apa sudah masya Allah. Ya, gimana hukumnya? Haram. Gimana hukumnya? Haram. Gimana hukumnya? Halam. Enggak halal, enggak haram lagi jadi halal. Halam. Di antara halal dengan haram. Halam. Ini sebab apa? Mencari dunia. Kalau untuk mencari dunia, untuk dunia maka rugi saja. 10 tanda-tanda besar kiamat itu adalah, yang pertama adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama alamatus sa'ah al-kubra. Alamat as-sa'ah al-kubra. Al-kubra. Kurang, tapi enggak apa-apa. Al-kubra. Al-kubra. Tanda-tanda besar kiamat yang pertama itu, yang besar itu yang pertama adalah Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Yang kedua Nuzul Isa. Nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj. Yang keempat Ad-Dukhan. Dia susunnya nanti Ad-Dukhan. Susunnya macam-macam nanti Ad-Dukhan. Yang kelima Ad-Dabbah. Yang keenam Tulu' asy-syams minal masyriq minal maghrib. Tulu' asy-syams minal masyriq minal maghrib. Berapa? 5, 6, 7 ya. Yang ketujuh Zilzal fi jaziratil Arab. Zilzal nanti bahasa fi jazir di Arab fil Arab atau fil Arab saja. Kemudian zilzal fil masyriq wa zilzal fil masyriq
Kemudian zilzal 8 9 zilzal fil maghrib. Enggak apa-apa ya kalau yang penting nanti keterangannya dalam bahasa Indonesia aja nanti. Yang 10 gitu 10 an-nar minal al-Yaman. Oke. Nanti saya tanda-tanda besar kiamat yang besar kalau ini terjadi maka kata Nabi SAW dia akan berurutan seperti tasbih sabbahah itu kalau putus bercerainya cepat. Masa ini cepat. Ini Ad-Dajjal ya. Keluarnya Dajjal. Dajjal ini dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Dajjal ini sudah lahir di zaman Nabi Daud. Bahkan ada yang mengatakan sebelum itu lagi. Dan Dajjal ini termasuk adalah keturunan Nabi Nuh. Kalau nggak salah itu daripada Yafith, kalau nggak salah ya, daripada Yafith. Dajjal sudah ada. Makanya nanti jangan salah faham. Ini adanya orang lahir anak kecil mata satu, Dajjal. Ini orang ini nggak belajar. Dajjal itu bukan satu matanya tetap dua, tapi sebelahnya buta. Dalam satu riwayat mengatakan sebelah kanan yang buta, dalam satu riwayat mengatakan sebelah kiri. Ya Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan Dajjal. Ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan Dajjal. Ini pula nih dia bercita-cita mau berselfie dengan Dajjal. Ini kacau juga. Anak-anak milenial kan sekarang hanya macam-macam ya. Oh saya kalau ketemu sama Dajjal saya berselfie nanti. Oh dahsyat. Nabi SAW saja meminta perlindungan sebelum salam. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum salam Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan berdoa ini wajib sebelum salam. Sebagian ulama fikih, walaupun sebagian membolehkan sunnah, tapi sebagian mengatakan wajib sebab Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya. Maksudnya apa? Aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan daripada fitnah al-Masih Dajjal. Itu al-Masih, Masah itu maknanya dia menyapu bumi ini, dia menguasai bumi nanti. Dan yang akan bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa al-Masih. Yang bisa membunuh al-Masih, al-Masih. Makanya namanya kan Masih Dajjal. Nabi Isa dinama Isa al-Masih. Yang bisa membunuh al-Masih, al-Masih. Sebab dari segi fisik juga Ad-Dajjal ini kulit ini bersamaan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulit ini ada yang tidak bersamaan dengan waktu. Kalau kita enggak bersamaan dengan waktu, ya kan? Ya. Mata pandangan sudah kabur, ya. Betul. Semakin lama semakin tambah kabur. Kulit pun kendur, ya kan? Ya. Ya. Makan pun bubur. Ya. Gigi sudah gugur. Bentar-bentar udah dekat ke liang kubur. Ya. Makanya kita ini kulit kita ini enggak bersamaan dengan waktu. Makanya dia akan keriput. Bu. Tidur apa mau? Bu. Mau hidup 100 tahun, Bu? Mana ada orang mau hidup 100 tahun? 80 tahun aja kapan mau mati nih katanya. Sebab apa? Sebab dia merasa dirinya enggak berguna lagi. Sebab kalau waktu gadisnya subhanallah dia yang paling cantik. Ya. Tapi sudah umur 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kadang anak nengok, kadang-kadang enggak.
sudah sibuk dengan HP-nya, ya. Sedih banget. Seharusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan orang tua sekarang ini, maka nanti anak-anak kita dia bermuamalah yang sama seperti mana muamalah kita. Makanya sentiasa ketika kita masih kuat, orang tua masih hidup, ada rezeki, ziarah, tanya kabarnya terus. Sebab muamalah kita, bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita, nanti anak-anak kita Allah kondisikan dia akan seperti itu juga dengan kita. Dia sudah sibuk juga dengan kehidupan dia, sehingga ya. Maka orang semakin tua semakin keriput. Tapi Dajjal dengan Nabi Isa ini, Allah memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, sehingga kulitnya bersamaan dengan waktu. Dan Dajjal itu memang kata apa namanya, Allahumma salli ala Muhammad, Tamim Ad-Dari. Kata Tamim Ad-Dari, ketika dia terdampar di pulau itu, dia bertemu dengan Dajjal. Yang Dajjal ini terbelenggu, yang keningnya dia kayak gitu, dia terbelenggu itu kayak gitu, diikat begitu, yang keningnya bersentuhan dengan lututnya, dan dia diikat dengan rantai. Dan memang apa namanya, kata Tamim Ad-Dari, dia seorang makhluk yang aneh gitu, dan dia tinggal sendirian. Kemudian dia bertanya ya kepada Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawannya, yang pertanyaannya, sudah datangkah Nabi sudah datangkah Nabi ke negeri yang ada banyak kormanya, katanya. Dia bilang, iya sudah. Maknanya kiamat sudah semakin dekat. Itu tanda-tandanya. Maka diceritakan Tamim Ad-Dari tadinya seorang Kristen Nasrani. Dia pulang ke Madinah, dia ceritakan, innahu kata Nabi, dia betul-betul Dajjal, kata Nabi. Maka Dajjal itu memang orang, ya, bukan Dajjal itu Amerika. Itu kalau seandainya Amerika sebagai pengikut dia, ya bisa jadi. Sebab Dajjal ini kekuatan dia mempergunakan sihir untuk dia berkuasa. Untuk dia berkuasa itu dia menggunakan sihir. Sekarang kan film-film kebanyakan sihir kan, mulai daripada Harry Potter, semua itu film-film itu dia akan mempengaruhi, sebab dia akan mencoba untuk membuat manusia itu image-nya bahwa sihir ini hebat. Dan Dajjal ini yang akan membantu Dajjal itu memang syaitan. Yang akan membantu Dajjal itu adalah syaitan. Kita tengok ya, kita ini kan dulu. Kemudian turun Nabi Isa. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini kita akan ceritakan nanti. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat yang mengatakan tinggi yang paling pendek itu 30 cm. Yang paling tinggi itu hampir sekelapa. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dia keluar, jumlahnya 9 kali lipat jumlah manusia. Ya. 9 kali lipat. Dan kalau dalam neraka, masuk neraka dia, kalau dalam di antara 100 orang yang masuk neraka, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 99-nya Ya'juj dan Ma'juj satu umat Rasulullah. Sampai ke tahap itu jumlah mereka. Dan kalau mereka keluar daripada benteng, nanti kita akan ceritakan Ya'juj Ma'juj ini memang hebat ceritanya. Yang benteng gaib itu yang dibangun oleh Dzulqarnain. Itu kalau dia keluar, setiap negeri yang dia lewati dia sapu habis. Kalau dia minum air sungainya kering terus. Bayangkan. Itu manusia dahsyat nih, Ya'juj dan Ma'juj. Dukhan. Dukhan ini adalah asap yang tebal. Bukan asap daripada kelapa sawit. Bukan seperti yang di Riau. Dia memang asap yang tebal yang datang daripada langit, yang seseorang itu enggak akan bisa melihat warna kulitnya karena saking tebalnya. Kalau turun dukhan ini, maka orang Islam dia hanya batuk-batuk saja. Tapi kalau dukhan ini turun, maka orang kafir yang amat tersiksa. Orang Islam coba dengan karena zikirnya, maka dia hanya sekedar batuk saja. Kemudian ad-dabah, binatang yang boleh berbicara. Nanti kita akan terangkan secara detail. Binatang yang bisa berbicara. Allah alam bagaimana binatang tu. Kalau orang-orang barat sudah menggambarkan sekarang aliens, ya.
Kan sekarang ini film-film alien kan banyak. Sebenarnya itu dia mengambil daripada hadis-hadisnya. Kemudian tulu'us syams minal maghrib, terbitnya matahari di sebelah barat, naik di tengah-tengah, kembali lagi ke barat. Kalau sudah ada seperti ini, enggak diterima lagi taubat dan tidak diterima lagi orang masuk Islam. Dan ketika matahari terbit, dalam riwayat menyatakan ketika matahari terbit sebelah barat itu, iblis pun bertaubat. Kaget iblis, benar rupanya kiamat terjadi. Dia bertaubat, enggak ada lagi. Sebab sebenarnya memang iblis ini kan cerdas, dia makhluk yang paling cerdas kan, yang paling hebat ilmunya dan yang paling hebat ibadahnya. Ya. Kemudian kalau sudah terbit matahari sebelah barat, nggak ada lagi taubat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam pun nggak diterima seseorang. Oh, ingin masuk Islam, nggak ada nilainya lagi. Zilzal, hancurnya atau runtuhnya atau hancurnya negeri Arab. Kemudian tenggelamnya negeri Arab, tenggelamnya sebelah barat, sebelah timur bumi ini, kemudian tenggelamnya sebelah barat bumi ini, kemudian api yang digiring yang datang daripada Yaman ke negeri Syam. Ini yang terakhir, digiringnya manusia dengan api daripada Yaman ke negeri Syam. Kalau itu sudah terjadi, nggak ada lagi kiamat. Kita ke Dajjal, kita akan ceritakan. Ya. Coba tengok Dajjal. Kita isyraq jam berapa? 5.55. Okey. 5.55. Okey. Nanti kita lewatkan 10 menit, maknanya dalam jam 6 lewat 5. 45. Oh, 45. 5.45. Terbit matahari 45. Okey, 5.5 nanti kita isyraq insya-Allah. Thank you. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ya ayuhan nas. Ini kita cerita tentang Dajjal ya, supaya cerita kita sesuai dengan hadis, bukan cerita-cerita kita Dajjal tu mata satu. Ya. Hai manusia, kata Nabi, innaha lam takun fitnatan ala wajhil ard mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'zamu min fitnatid Dajjal. Hai manusia, tidak ada fitnah ujian yang paling berat di muka bumi ini, kata Nabi, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, melainkan fitnah yang paling berat adalah Dajjal. Oh, enggak main-main. Nabi ngomong enggak ada ujian yang paling berat di dunia ini semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, melainkan fitnah Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, melainkan setiap nabi memberikan peringatan tentang Dajjal. Jumlah nabi dan rasul berapa? 124.000. Jumlah nabi dan rasul 124.000. Jumlah nabi 124.000. Jumlah nabi dan rasul 313, lebih kurang. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani 25 orang. Hafal enggak? Enggak hafal sekarang. Jadi mananya rukun imannya sudah gagal nih. Oke. Ya, harus ada pertanyaan berhadiah daripada ya Hidayatullah nih. Kalau bisa nanti sudah semakin bagus. Ya, kalau ada kajian-kajian ini saya uji dia. Ya, kalau dia mampu menjawab ujian ini, maka dia dapat HP 1. Gitu. Baru semangat orangnya ya, salat di Masjid Hidayatullah ini. Ya kan? Boleh. Sebab apa? Sebab Allah saja menjanjikan sorga. Masa HP aja nggak bisa? Bahasanya gitu. Kalau kami di Freeport, ketika Ustaz di Freeport itu memang sampai tablet ini. Tiap malam itu ya, malam 10 malam terakhir itu, tiap malam siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz yang setelah ngisi kajian, maka dia mampu menjawab pertanyaan Ustaz itu, maka dia dapat iPad, dapat HP. Sebab itu boleh dalam beribadah, boleh. Sebab apa? Allah saja menjanjikan sorga. Oh, sorga itu jauh lebih hebat berbanding iPad. Ustaz aja pernah satu hari ngisi minyak di Malaysia, ngisi minyak bensin. Tiba-tiba datang anak muda, Ustaz. Ya, isi formulirnya Ustaz. Apa nih?
kalau si Ustaz ini ada undian berhadiah Ustaz. Kemudian kalau Ustaz dapat ni, Masya Allah, Ustaz dapat iPad mini 8 katanya. Semangat dia membagi ngasih Ustaz, memotivasi Ustaz. Ustaz tanya, abang salat enggak? Enggak salat Ustaz. Wah, ini rugi banget abang ni. Kalau abang salat, Masya Allah, bukan iPad mini lagi, abang dapat yang kenikmatan sorga yang jauh lebih hebat berbanding iPad mini itu. Langsung diam dia. Dia semangat memberikan motivasi untuk dunia, tapi untuk akhirat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya Ustaz semangat untuk memberikan motivasi untuk akhirat. Okey. Kemudian, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Saya adalah akhir para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu adalah akhir umat ini. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kamu, enggak ada keraguan lagi. Dajjal pasti akan keluar di tengah-tengah kamu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian mengatakan, sebagian pendapat ya. Kalau enggak setuju pendapat ini, jangan bertengkar ya, jangan dibenci. Sebagian mengatakan bahwa pandemi ini termasuk salah satu daripada konspirasi dia. Bagaimana solat-solat ni direnggangkan, bagaimana supaya umat Islam ni meninggalkan masjid, ya kan? Dengan corona saja langsung 3 bulan di Jakarta enggak salat Jumat, ya, 3 bulan. Ada orang yang bilang, oh ngapni mau wabak Ustaz enggak salat Jumat, tambah enak dia tidur di rumah. Bayangkan 3 bulan karena corona, 3 bulan enggak adzan. Nanti enggak tahu lagi apa yang konspirasi mereka, sehingga akhirnya orang takut, enggak ada adzan, di mana-mana enggak ada adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampailah di dunia ini enggak ada lagi orang yang mengucapkan kalimah Allah, baru kiamat terjadi. Dia akan mengarah ke sana, ya. Dia akan mengarah ke sana. Fa in yakhruj wa ana baina dhahranaykum fa ana hajijun likulli muslim wa in yakhruj min ba'di fa kullu imri'in hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Kalau seandainya Dajjal itu keluar, aku ada di tengah-tengah kalian, aku yang akan melawan dia, kata Nabi. Tapi kalau seandainya dia keluar, aku tidak ada bersama kalian, maka setiap diri harus mempertahankan dirinya. Oh, dahsyat. Sekarang aja dengan ini aja orang dah kadang-kadang ya. Oh, ini ada juga orang yang ketika datang corona, dia semuanya, oh ya Allah, corona datang, nggak bisa ke masjid. Actionnya gitu. Corona dah habis pun nggak datang juga. Actionnya ya, oh, kayak sibuk banget no. Ya Allah, kesian umat Islam ya, gitu. Ternyata sama aja, corona datang, corona ini nggak datang juga, ya. Makanya setiap jiwa ini memang dia akan berhadapan, dan memang kalau lemah habis. Jangankan orang yang lemah keimanannya, dalam satu riwayat Nabi menyatakan, orang yang mengatakan iman saya kuat, saya akan berhadapan dengan Dajjal, dia pun ikut Dajjal. Dahsyat. Maka kata Nabi, kalau seandainya dia datang setelahku, setiap orang akan menjadi hujjah untuk dirinya sendiri. Dia yang akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Wa innahu yakhruju min khullah baina Syam wal Iraq. Dan sesungguhnya Dajjal itu akan pasti keluar di antara, namanya khullah. Tak tahu ni ada nama negeri khullah namanya. Di antara negeri Syam dan Iraq. Syam ni 4. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, itu Syam, negeri Syam itu. Dan Dajjal ini akan keluar di antara negeri Syam itu dengan Irak. Sebagian orang mengatakan Khurasan, sebagian pendapat mengatakan Khurasan. Ya. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yusifha iyyahu nabiyyun qabli. Saya akan menerangkan ciri-ciri Dajjal, yang mana ciri-ciri ini tidak pernah diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Pertama, ya ini ciri-ciri pertama yang dikatakan Nabi SAW. Innahu yabda'u fayaqul,
Dajjal ini ciri-cirinya, yang pertama dia mengatakan ana nabi, saya nabi. Kalau ada orang yang mengaku nabi, ya, tapi sekarang juga ada juga orang yang mengaku nabi tapi dajjal palsu. Nah, kan ada juga kata Zainuddin MZ sekarang nih, ada namanya agamanya agama Jasun, Jawa Sunda. Nah, ya, nama nabinya Tugimin. Itu macam-macam sekarang ya. Itu kalau kata Zainuddin MZ kan, kalau dinyanyi, kalau bersalawat itu kan salatullah salamullah. Kalau kita kan ala Taha Rasulillah. Kalau ini ala Tugimin, enggak enak bunyinya katanya. Ya Allah, Allah Nabi macam-macam namanya, Mersedek lah apalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang ini banyak dajjal palsu. Sebab apa? Dajjal itu akan keluar, kata Nabi, dia mengaku nabi, wala nabiyya ba'di. Kata Nabi, tidak ada nabi sebelumku, setelahku. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ada yang mengaku nabi, innalillah. Tapi anehnya banyak juga yang ikut itu. Di antara manusia sekarang nih yang ikut saya nabi pun juga banyak pengikutnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian summa yuthni fayaqulu ana rabbukum. Kemudian naik peringkatnya. Setelah dia mengatakan nabi, kemudian naik peringkatnya apa? Saya adalah Tuhan. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Dan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan melainkan setelah kematian. Kita bisa melihat Allah enggak nanti? Bisa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satarawna rabbakum. Kamu semua akan melihat Tuhanmu nanti. Kata sahabat, ya Rasulullah, benarkah kita akan melihat Tuhan ya Rasulullah? Benar. Kata Nabi, engkau melihat bulan purnama enggak? Yang ketika itu di bulan purnama, melihat ya Rasulullah. Ada enggak penghalang di antara kamu dengan bulan purnama itu? Tidak ada ya Rasulullah. Seperti itu nanti seorang mukmin melihat Tuhannya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah. Kenikmatan yang tertinggi nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk sorga, kalaupun dia sudah masuk sorga, dia merasakan kenikmatan sorga, yang mana kenikmatan sorga itu jauh lebih nikmat berbanding dunia ini 99 lebih nikmat. Ya. Kalau nikmat dunia ini sampai tenggorokan aja. Tapi kalau nikmat sorga itu, ya Allah subhanallah. Kalau makan, kita cerita makan pula ya. Puasa semuanya kayaknya. Enggak usah, nanti aja lah. Ya, cerita makan nanti, cerita sorga nanti. Dan memang nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat jangan bergelimang dosa. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menghapuskan dosa kita atau menutupi kesalahan-kesalahan kita itu dengan amal-amal terbaik di bulan Ramadan. Semalam masih Ustaz lihat lagi, ya, 8 rakaat pulang. Emangnya di rumah ngajar apa? Sinetron Ramadan. Ya. 8 rakaat pulang. Bukan enggak boleh, boleh silakan aja. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih dan witirnya bersama imam, imam selesai, dia pun selesai, maka dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Kalau dia 8 rakaat keluar, dia hanya mendapatkan 8 rakaat saja. Tapi kalau dia bertahan, bersabar sampai imam selesai dan dia pun selesai, imam keluar dan dia pun keluar, maka dia mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Mampu enggak salat sepanjang malam? Enggak akan mampu, paling tambah es kan, saya bilang. Siapa yang mampu salat sepanjang malam? Enggak ada yang mampu.
Tapi kalau kita bersabar salat tarawih bersama imam dengan witir bersama imam, kita mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Enggak ada sahabat-sahabat Nabi 8 rakaat keluar, enggak ada. Kadang-kadang ingin mengaku sunnah tapi masalah ini enggak sunnah. Ya kan? Enggak ada sahabat Nabi itu habis 8 rakaat pulang, enggak ada. Sebab kalau kita sudah witir dengan imam, nanti kalau ingin menambahkan tinggal tambahkan, enggak perlu witir lagi. Siapa yang witir di awal malam, orang yang hebat kata Nabi. Siapa yang witir di akhir malam, orang yang kuat kata Nabi. Dua-duanya hebat. Ya, yang enggak boleh itu 2 witir dalam satu malam. Witir boleh diawalkan dan boleh diakhirkan. Yang melaksanakan witir di awal malam Abu Bakar As-Siddiq, yang melaksanakan witir di akhir malam Umar bin Khattab. Dan kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan witir di awal malam sebab dia melihat Nabi tidak pernah meninggalkan witir, khawatir dia tertidur, maka dibuatnya witir sebelum tidur. Umar bin Khattab dia witir ketika di akhir malam sebab Umar kuat untuk bangun. Ya, maka kedua-duanya boleh mengawalkan witir dan mengakhirkan witir. Jangan pemikiran witir itu penutup malam, penutup harus di ujung sana. Nah, jadi kadang-kadang kan ada orang yang mengartikan masih bahasa lagi, bukan dengan amalan yang diajarkan Nabi SAW. Oke, 5 menit lagi. Wa innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta dan Tuhanmu tidak buta. Ya. Tuhan tidak buta. Allah maha melihat. Semut hitam di malam yang gelap gulita. Semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita, Allah nampak. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menyembunyikan maksiatnya, sembunyi gimana? Semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita pun Allah nampak. Jadi bagi Allah enggak ada yang tersembunyi. Bagi Allah enggak ada yang tersembunyi. Bagi kita tersembunyi. Makanya ya'lamu sirrakum wa najwakum, dan Allah tuh dia mengetahui mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan. Itu Allah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja tersembunyi bagi kita. Bagi Allah enggak ada yang tersembunyi. Allah Maha melihat, betul-betul Maha melihat. Dan nanti penglihatan kita di sorga nanti, penglihatan kita di sorga nanti dimensi kekuatannya tidak sama dengan di dunia. Dunia jarak sekian saja dengan nampak kan? Tapi di sorga nanti pandangan mata kita bisa melihat ahli neraka yang kedalamannya 70 tahun perjalanan. Bayangkan, kita bisa melihat ahli neraka sedang disiksa yang kedalamannya 70 tahun perjalanan baru sampai ke dalam neraka. Kan pernah satu hari sahabat-sahabat dengan Nabi berkumpul, ya, Nabi ngajar, tiba-tiba terdengar dentuman. Kata Nabi SAW, tahu enggak kamu suara apa itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, batu yang jatuh dari atas, kemudian batu itu mau sampai ke dalam neraka itu 70 tahun lamanya. Dahsyat dalamnya neraka. Kalau sudah masuk neraka enggak ada peluang lagi untuk meloloskan diri gimana? Mau cari naik tangga gimana? Mau dibangun tangga gimana segitu dalam. Makanya sungguh-sungguhlah dengan Ramadan ini. Jangan sampai kita mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Dimensi pandangan, dan orang-orang ahli neraka pun bisa melihat ahli surga yang dalam kenikmatan. Makanya dalam surah Al-A'raf ya, Ustaz Fitriah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Memanggil ahli neraka kepada ahli sorga, hai ahli sorga, kasihlah kami segelas air atau makanan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu semua. Kata ahli sorga, kalau seandainya anaknya dalam neraka, nak, ibu mau ngasih, nak, ya. Kalau suaminya dalam neraka, bang, ya, ibu saya mau ngasih, bang. Kalau istrinya dalam neraka, kayak gitu juga. Maka
pemandangan yang teramat menyedihkan ketika perbincangan ahli neraka dengan ahli surga, ingin mendapatkan segelas air. Sebab ahli neraka itu minumnya nanah dengan darah dan air yang mendidih itu. Dia haus tapi enggak ada yang diminum, maka dia terpaksa meminum itu, muntah lagi. Oh, dahsyat. Cerita neraka ni kalau kita ceritakan, kita enggak akan mampu. Enggak akan mungkin kita masuk, enggak akan mampu kita masuk neraka. Makanya bersungguh-sungguhlah dengan Ramadan ini, ya. Okey, itu sedikit kita ambil sedikit pengajaran. Wa inna maktubun, sedikit lagi terakhir. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Dajjal itu jelas-jelas tertulis di antara kedua matanya, antara matanya ini, di tengah-tengah itu kalimah kafir. Ya. Kemudian yaqra'u kullu mu'min katibin aw ghairu katibin. Membacanya setiap mukmin, ahli kitab maupun bukan ahli kitab, dia bisa membaca kafir ni dajjal. Ya. Jadi memang tertulis di antara kedua matanya itu kata-kata kafir. Okey. Ustaz rasa itu untuk hari ini, masih ada keterangan hadisnya. Insyaallah akan kita teruskan di hari esok insyaallah. Sebab kita pelan-pelan kita akan membicarakan semampu Ustaz tentang Dajjal ini, sehingga gambaran Dajjal itu sudah tahu kita. Dan kalau bisa kita jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal, ya. Kalau bisa kita meninggal sebelum Dajjal keluar. Kalau sudah keluar dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya yang punya duit sekarang ni cepat-cepat sekarang ni, mau umrah mau haji cepat, ya. Sebab apa? Kalau Dajjal dah keluar dah habis dah. Habis harapan kita. Sebab ini pasti terjadi. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita Dajjal, ini bukan cerita dongeng, hadis-hadis sahih, ya. Hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang Dajjal. Kalau ada orang yang tidak sehingga ada sebuah pengarang kitab tu saya baca, kalau ada orang yang enggak percaya dengan Dajjal, otaknya rosak, kata pengarang kitab ini. Sebab apa? Nabi sendiri setiap sebelum salam dia meminta perlindungan daripada kejahatan Dajjal. Setiap sebelum salam. Maka kita juga kalau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sama-sama kita setiap habis kajian Dajjal ini kita membaca doa. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil masihid dajjal. Ya, kita doa kalau bisa kita baca doa itu sebelum salam supaya kita terhindar daripada Dajjal. Sebab Nabi pun berdoa, kita pun harus berdoa supaya kita tidak bertemu dengan Dajjal, ya. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tujuan Ustaz membicarakan tentang Dajjal ini supaya kita lebih giat beribadah. Jangan karena Dajjal udah mau keluar, ya, mau ngapain lagi beribadah apa lagi, ya udah Dajjal mau keluar terserah Allah aja lah. Oh, enggak begitu. Makanya ketika kita menceritakan Dajjal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah fasatakunu qita'un ka qita'il lail fasatakunu qita'un ka qita'il lail, ya. Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitan fasatakunu fitan ka qita'il lail mudlim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadis. Bersegeralah kamu beramal saleh, kata Nabi, sebab akan datang fitnah yang fitnah itu datangnya seperti malam yang gelap gulita. Kamu enggak nampak lagi. Kalau malam gelap gulita itu enggak nampak mana yang benar mana yang salah, enggak nampak lagi. Makanya bersegera amal saleh. Jangan sia-siakan Ramadan yang sekarang ni, ya. Kalau bisa kita semakin ke ujung-ujung ni kita sama-sama membangunkan keluarga, ajak untuk i'tikaf 10 malam terakhir, ajak i'tikaf, ya. Bawa, ya, kalau yang punya bantal bawa bantal kecilnya untuk tidurnya supaya tidak mengotori masjid, ya. Sebab air aki, ya, apa kata air apa namanya itu, ya, itu kalau jatuh dia itu najis, ya. Makanya kalau orang tertidur ketika Jumat itu, kalau dia tertidur keluar air kerasnya itu, ya, itu wuduk lagi,
itu harus wudu. Nggak boleh dia kalau itu air kotor itu. Kalau ludah nggak kotor, air liur kita ini nggak kotor dia. Makanya guru rusak kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang dia sedang salat itu kalau dia flu tuh masuk lagi tisunya itu atau sapu tangan itu. Sebab air liur itu nggak kotor, cuman adabnya saja kita nggak boleh meludah di masjid, ya, ke tisu atau ke ini. Tapi kalau air keras itu keluar itu najis. Sebab dia keluar tuh di luar kesadaran, sudah najis. Makanya baunya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oke, itu saja yang boleh kita sampaikan. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Kalau sudah sampai masuk isyraq 5.45 boleh menunjuk tangan untuk bertanya. Sebab kadang-kadang Ustaz fokus, enggak ada kesempatan untuk bertanya. Jadi 5.45 itu kan sudah masuk waktu syuruk. Jadi kita lewatkan 10 menit kesempatan untuk bertanya yang 10 menit itu. Ya. Tunjuk aja Ustaz, mau nanya Ustaz tentang Dajjal, boleh. Ya, ya nanti ya besok insyaallah ya. Kemudian kajian kita habis zuhur kita mengkaji tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kepribadian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membicarakan, kita mengenal Rasulullah semakin secara fisik, secara dekat, kebiasaan Nabi, apa yang Nabi lakukan, bagaimana pipi Nabi, rambut Nabi bagaimana, kita akan ceritakan. Nanti kalau kita bermimpi betul-betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku ketika dia dalam tidurnya bermimpi bertemuku, dia betul-betul melihatku, kata, bertemu dengan aku, kata Nabi, sebenar-benarnya, sebab syaitan tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kemudian habis asar kita kajian akhlak, ya, kajian akhlak. Ya paling kurang insyaallah semalam agak kepanjangan, ya kita santai saja semalam kepanjangan sebab pertama-pertama ya ketemu kita ya agak ya melepaskan rindu ya. Makanya insyaallah habis zuhur kajian Syama'il Muhammadiyah, habis asar kajian kita tentang akhlak, yang mana ada 10 akhlak yang kita ceritakan. Kemudian subuh tentang Dajjal, tentang tanda-tanda besar kiamat. Subuh tentang tanda-tanda besar kiamat, yang mana kita akan mencoba menceritakan satu persatu. Paling kurang gambaran-gambaran yang 10 tanda-tanda besar kiamat ini sudah ada digambarkan dalam otak kita dan membuat kita untuk semakin bersemangat beribadah, bukan semakin lalai beribadah, tapi semakin beribadah semakin semangat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melancong ke Makkah Madinah.